Ya, halte Setiabudi berada di Jakarta Pusat, tampil berbeda, memberikan inovasi terbaru dengan menempatkan 2 buah sepeda statis. Dengan adanya fasilitas ini, penumpang Transjakarta bisa berolahraga sejenak di tengah kepadatannya kegiatan. Tidak hanya sepeda statis saja, fasilitas lainnya seperti kursi tunggu dan papan informasi juga tersedia di halte ini. Ya, dan saat ini sudah ada Naura Syafiqah di halte Setiabudi. Naura, ini sepertinya lagi jajal sepeda statis ya. Bagaimana kondisi sepeda statis yang ada di sana saat ini? Halo, selamat siang David dan juga pemirsa. Saya lagi olahraga tipis-tipis nih di tengah padatnya ke hari ini. Tapi kalau misalnya pemirsa mau nyobain sepeda statis yang ada di sini seperti saya, bisa langsung datang ke halte Setiabudi yang berada di depan Menara Astra. Karena di sini menyediakan ada 2 buah sepeda statis yang bisa digunakan. Tapi sayang sekali David dan juga pemirsa, memang yang namanya warga Jakarta sepertinya agak sedikit sulit ya untuk menjaga yang namanya fasilitas bersama. Karena ada 2 buah sepeda statis yang di sini, tapi satunya sudah rusak. Kalau misalnya kita lihat di sini memang untuk tombol-tombolnya sepertinya sudah tidak berfungsi, sudah tidak menyala. Kemudian tadi saya sudah coba juga untuk pedalnya sudah rusak. Jadi kalau misalnya di kayu ini agak sedikit sulit dan sedikit kasar begitu David dan juga pemirsa. Dan di sini fasilitasnya memang dilengkapi juga dengan adanya charging port di sebelah sini. Nah, ini adalah charging port yang bisa digunakan untuk ngecas juga dan juga menaruh HP, tapi sayang sekali lagi dan lagi untuk charging portnya ini sudah tidak berfungsi atau sudah rusak. Nah, jadi ini bisa jadi catatan nih untuk warga Jakarta, kita semua harus menjaga fasilitas umum bersama-sama. Dan apalagi kalau misalnya fasilitas umum ini sangat amat bermanfaat untuk Anda yang suka olahraga namun waktunya padat. Sementara itu David, saya mau nyoba lagi. Ya, ayo warga Jakarta, kita bisa menjaga fasilitas publik. Baik, terima kasih Naura untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Laras Faizati, terdakwa penghasutan demo Agustus 2025, akhirnya bebas dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Kamis petang. Detik-detik bebasnya Laras Faizati disambut sukacita sejumlah keluarga dan rekan. Kamis petang, Laras Faizati akhirnya menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Laras dinyatakan bebas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 6 bulan tanpa perlu dijalani dan memerintahkan Laras keluar dari tahanan. Usai bebas, Laras Faizati mengaku bersyukur dirinya bisa bebas setelah 5 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu. Laras Faizati sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan terkait unjuk rasa pada 1 September 2025 lalu. Ya pemirsa, sejumlah negara termasuk Indonesia ramai-ramai memblokir Grok, chatbot berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk. Langkah ini diambil karena ditemukan penyalahgunaan dalam manipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang. Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak. Seorang lansia diduga gelandangan meronta saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jalan Mangga Besar Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain gelandangan dan pengemis, razia juga menyasar lapak pedagang kaki lima di trotoar.
Pria lansia ini seketika meronta saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Mangga Besar Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rontaannya kian hebat hingga petugas terpaksa menyeret paksa ke dalam mobil patroli. Selain gelandangan dan pengemis, razia juga menyasar para lapak-lapak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Tenda dan gerobak pedagang yang menyalahi aturan langsung dibongkar dan disita petugas. Di salah satu lapak pedagang, petugas juga menemukan beberapa botol bekas minuman keras. Hari ini kita laksanakan dengan baik, lancar, dan tertib karena sesuai dengan prosedur kita sudah lakukan tahapan-tahapan secara administrasi dan hari ini merupakan tahapan pelaksanaan. Razia PMKS sengaja digelar menyusul kian maraknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di ibu kota di awal tahun. Selain melanggar, keberadaan PMKS dan PKL juga dituding merusak keindahan tata kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komplotan Pak Ogah di eksit tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat membuat resah. Pelaku menutup akses jalan keluar dan meminta uang Rp10.000 hingga Rp20.000 ke pengendara. Sudah lama para pengendara terutama sopir truk gerah dengan ulah Pak Ogah yang beraksi di eksit tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Dari video viral yang beredar, komplotan Pak Ogah kerap menutup akses keluar tol menggunakan rantai dan meminta uang Rp10.000 hingga Rp20.000 ke pengendara. Aksi pungli ini banyak dikeluhkan pengendara hingga akhirnya polisi dan dinas perhubungan turun tangan. Sejumlah Pak Ogah ditangkap. Aparat gabungan juga berjaga di lokasi mencegah aksi pungli kembali terjadi. Para pengendara berharap kepolisian dan Dishub rutin menempatkan personil di eksit tol Rawabuaya karena aksi pungli ini kerap terjadi lagi saat tidak ada penjagaan petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beruntun terjadi di Jalan Nasional Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 angkot hingga menyebabkan 2 orang korban luka berat. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Ketiga kendaraan terlibat kecelakaan diantaranya 2 truk serta 1 angkutan umum. Semua kendaraan yang terlibat tabrakan mengalami kerusakan berat. Selain itu, 1 warung penjual buah-buahan alami kerusakan hingga berserakan. Beruntung pemilik warung selamat hanya mengalami syok. Insiden kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Polisi memeriksa sejumlah saksi guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Konvoi ugal-ugalan puluhan pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap. Mereka ditindak tuntun motor ke kantor polisi. Gangster melewati Aloha mengarah Sidoarjo Kota. Rombongan gangster. Aksi konvoi dan blokade jalan yang dilakukan puluhan komplotan anak muda di sepanjang jalur Surabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Dinilai meresahkan warga, aksi konvoi itu akhirnya dibubarkan polisi. Sejumlah pemuda ditindak dengan menuntun motor mereka menuju Mako Polresta Sidoarjo dan sejumlah polsek setempat. Para pemuda didata dan diminta untuk membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan warga. Dalam konvoi tercatat ada lebih dari 30 orang pemuda yang ditangkap oleh petugas kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 4 remaja ditangkap polisi saat asik pesta minuman keras di area puskesmas di Sampang, Jawa Timur. Para pelaku ditangkap dan diantar orang tua ke kantor polisi. Sekelompok remaja asik pesta minuman keras di halaman samping Puskesmas Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Setelah videonya viral di media sosial, Kepala Puskesmas langsung lapor polisi. 4 remaja kemudian ditangkap di kediamannya. Didampingi orang tua masing-masing mereka diminta keterangannya di Mapolsek Kedungdung. Karena masih berstatus pelajar dan di bawah umur, pihak kepolisian Polsek Kedungdung memberikan pembinaan. Pelaku meminta maaf didampingi orang tua serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkoba di Rutan yang menyeret aktor Amar Zoni mendadak panas. Amar menuduh pernyataan saksi penyidik tidak benar alias bohong.
Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkoba di rutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, Amar Zoni keberatan atas keterangan saksi penyidik yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi membantah adanya dugaan tindak kekerasan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun menurut Amar Zoni, keterangan dari saksi sangat berbeda dengan fakta. Merasa kesaksiannya diabaikan, pihaknya pun meminta agar rekaman CCTV sebagai satu-satunya alat pembuktian dihadirkan dalam persidangan. Waktu saya di BAP, waktu itu yakin Bapak semuanya tidak ada penganiayaan kepada semuanya. Saya ingin jujur. Ya, saya jujur, saya yakin tidak ada penganiayaan. Nanti saya minta tolong dibuka CCTV yang mulia. Apa terdakwa merasa saya ya? Situ enggak menganiaya, tapi Pak Yosi itu menganiaya. Pak Yosi sama yang kepala botak itu yang lebih tinggi. Apakah saksi tahu ada penganiayaan terhadap para tersangka saat itu? Tidak ada yang Tidak ada? Tidak ada. Berarti tidak ada penganiayaan? Siap. Nah makanya nanti kita minta CCTV. Karena semuanya itu, saudara kan tadi bilang, sudah disumpah. Saudara bilang nggak bawa setruman. Kenyataannya di situ saudara bawa setruman. Di saat video itu saudara bawa setruman. Amar juga menyayangkan JPU tidak menyambut baik permintaan tersebut, sehingga ia memilih untuk menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim. Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya diduga bekerja sama mengedarkan sabu, ganja, dan ekstasi. JPU menyebut Amar menerima 100 gram sabu dari seseorang bernama Andre yang saat ini dalam pencarian orang pada Desember 2024. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan para terdakwa lainnya didakwa pasal berlapis. Tim Liputan iNews melaporkan.